Rahayu, lanjut di part 10 buku panduan vegan untuk pemula. Pemanasan global. Menurut laporan PBB tahun 2006, Livestock Long Shadow atau bayangan panjang peternakan memelihara satwa untuk makanan lebih menyebabkan pemanasan global daripada gabungan semua mobil dan truk di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk gas rumah kaca yang dipancarkan dari pupuk, sendawa, dan gas dalam usus dari miliaran satwa ternak. Penebangan hutan yang disebabkan oleh perluasan ladang gembala dan penanaman pakan ternak juga menyebabkan pemanasan global. Karena pohon-pohon di sana tidak lagi menyerap karbon dioksida. Pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah besar tanaman pakan ternak untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan penampungan satwa untuk transportasi, proses, dan mendinginkan daging juga memperbesar masalah. Para peneliti di Universitas Chicago menghitung bahwa makan dengan pola makan vegan mencegah setara dengan 1,5 ton emisi karbon dioksida setiap tahun. Bahkan mencegah lebih banyak dari 1 ton emisi karbon dioksida dengan beralih dari sebuah sedan besar ke Toyota Prius. Mereka juga menjelaskan bahwa beralih ke pola makan vegan 50% lebih efektif daripada beralih dari mobil biasa ke hibrida dalam mengurangi dampak Anda terhadap pemanasan global. Laporan dari PBB, Livestock Long Shadow, menyatakan bahwa sektor peternakan muncul sebagai salah satu dari 2 atau 3 kontributor paling signifikan terhadap masalah lingkungan yang paling serius pada setiap skala dimulai dari lokal hingga ke global. Industri peternakan dunia menghasilkan lebih banyak karbon dioksida daripada kumpulan semua mobil, kereta api, dan pesawat di dunia. Karena dengan beternak satwa, mengangkutnya ke rumah penjagalan, untuk proses penjagalan, untuk lemari pendingin, dan pengangkutan bangkainya ke seluruh dunia. Pemborosan sumber daya. Memberi makan sejumlah besar biji-bijian kepada satwa ternak untuk menghasilkan sejumlah kecil daging adalah pemborosan sumber daya yang terbatas. Artikel majalah Time tanggal 7 Juli 2002 melaporkan penemuan dari ahli ekologis Connor David Pimentel yang berpendapat bahwa vegetarisme jauh lebih ramah lingkungan daripada pola makan daging. Dalam hubungannya dengan kadar kalori, biji-bijian yang dikonsumsi oleh peternakan Amerika dapat memberi makan 800 juta orang. Protein hewani juga memerlukan sejumlah besar energi bahan bakar fosil, 8 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein nabati. Majalah Time menyatakan biaya produksi massal ternak, unggas, babi, domba, dan ikan dapat memberi makan pertumbuhan populasi kita, termasuk penggunaan sangat tidak efisien dari air bersih dan tanah, besarnya polusi dari kotoran ternak, dan meluasnya kerusakan hutan di mana banyak kehidupan planet kita tergantung kepadanya. Industri daging adalah penyebab utama dari kekurangan air bersih. Menurut Ed Ayres dari lembaga World Watch, lebih banyak air di seluruh dunia yang dialihkan untuk beternak babi dan ayam, bukannya untuk memproduksi tanaman yang dapat dikonsumsi manusia secara langsung. Jutaan sumur akan kering. India, China, Afrika Utara, Amerika Serikat, semuanya sedang kekurangan air bersih. Mereka lebih banyak memompa dari penampungan daripada mengisinya dengan air hujan. Ayres juga menegaskan, dengan menghindari satu hamburger, Anda akan menghemat air sebanyak yang Anda dapat hemat dengan menggunakan 40 pancuran mandi dengan semprotan kecil. Punah selamanya. PBB melaporkan bahwa sektor peternakan mungkin menjadi preman utama dalam pengurangan keanekaragaman hayati, karena merupakan pendorong utama penebangan hutan dan juga menjadi salah satu motor penggerak utama degradasi lahan, polusi, perubahan iklim, terlampau banyak penangkapan ikan, sedimentasi wilayah pesisir, dan memudahkan invasi oleh spesies asing. Di Amerika Serikat, pengembalakan ternak berkontribusi pada kematian lebih dari 26% spesies yang terancam punah.
Situasi yang tidak lebih baik juga terjadi di Amerika Selatan, di mana peternakan mendorong penebangan hutan, salah satu alasan utama hilangnya spesies tanaman dan satwa di hutan hujan tropis. Polusi udara dan air. Menurut PBB, peternakan satwa mungkin adalah sumber terbesar dari polusi air, berkontribusi pada eutrofikasi zona-zona mati di daerah-daerah pantai, degradasi terumbu karang, masalah-masalah kesehatan manusia, timbulnya kekebalan terhadap obat antibiotik dan banyak lainnya. Sumber-sumber besar dari polusi seperti pembuangan kotoran satwa, antibiotik dan hormon-hormon, zat-zat kimia dari penyamakan kulit, pupuk, dan pestisida yang digunakan untuk memberi pupuk tanaman, endapan dari padang rumput yang terkikis.